إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita bertemu kembali dalam rangka membahas sebuah kitab yang berjudul Matan Al-Bina wal Asas. Sebuah kitab dasar yang sangat ringkas yang bagus untuk dipelajari oleh para pemula. Para pemirsa Yufid Edu dimanapun Anda berada, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu Al-Babus Tsani Fa'ala Yaf'ilu. Tapi mari kita murojaah kembali sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa ribuan fi'il yang ada dalam bahasa Arab ternyata bisa kita bagi menjadi berapa? Menjadi dua kelompok besar, yaitu sulasi dan rubai. Ya, sulasi adalah kumpulan kata kerja dalam bahasa Arab yang huruf penyusunnya adalah 3 huruf. Berarti rubai huruf penyusunnya 4 huruf. Masing-masing dari sulasi dan rubai memiliki versi mujarrad dan versi mazid. Sulasi ada sulasi mujarrad, ada sulasi mazid. Rubai ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Berarti kalau sulasi mujarrad adalah kata kerja yang huruf penyusunnya 3 asli tanpa ada tambahan apapun. Contohnya yang kemarin kita bahas di bab yang pertama, misalnya nasoro, ya, artinya menolong. Kemudian kataba, artinya menulis. Ya. Kemudian misalnya nazoro, artinya melihat. Itu semua hurufnya 3 asli. Na, so, ro, nun, sod, ro. Nazoro, nun, zo, ro. Jadi betul-betul 3 asli. Sementara sulasi mazid adalah fiil yang huruf penyusunnya 3 huruf asli ditambah 1, 2, sampai 3 huruf tambahan. Jadi memang kalau dalam bahasa Arab, fiil itu kata kerja maksimal tersusun dari berapa huruf? 6 huruf. Nggak ada yang lebih dari 6 huruf. Ya. Yang tambahannya 1 huruf misalnya alima, ya. Alima itu kan 3 huruf. Ain, lam, mim. Ya. Alima ada yang allama. Alima artinya mengetahui, allama 4 huruf, ya. Ain, lam, mim. Artinya jadi mengajarkan. Atau ta'allama. Ya, ta'allama ini ketambahan 2 huruf. Jadi alima yang ketambahan ta sama lam. Jadi totalnya 5 huruf. Artinya pun beda, ya. Kalau alima mengetahui, ta'alama apa? Alama yang mengajarkan, ta'alama mempelajari, ya. Ta'alam itu mempelajari. Dan memang kalau ada tambahan pada huruf biasanya ada tambahan pada makna. Kaidahnya masih ingat apa? Kullama zadal mabna zadal makna. Setiap ada tambahan pada susunan penyusun suatu fiil, zadal makna, akan ada tambahan pada makna. Tapi nggak selalu begitu. Nanti ada juga fiil yang lebih populer bentuk sulasi mazidnya ketimbang sulasi mujarrodnya. Kayak wahada. Kata tauhid lebih sering kita dengar daripada kata wahada. Kan aslinya wahada ya. Jarang kan kita pakai wahada. Tapi yang lebih populer wahadanya, seperti itu. Itu contoh. Baik. Rubai pun seperti itu, ada rubai mujarrad, ada rubai mazid. Rubai mujarrad 4 huruf asli kayak apa? Kayak dah roja. Dal, ha, ro, jim. Artinya menggelincirkan. Ini 4 huruf asli. Ada yang rubai mazid. Misalnya dah roja menjadi tadah roja. Dah roja menggelincirkan, tadah roja tergelincir. Nah itu pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Kemudian sebelumnya pun kita sudah membahas wazan dari bab yang pertama. Apa wazannya? Fa'ala yaf'ulu. Contohnya apa kemarin mawzun-mawzunnya? Misalnya nasoro yansuru. Kemudian kafaro yakfuru. Kataba yaktubu. Apa lagi?
kharaja, yakhruju, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-babus tsani fa'ala yaf'ilu. Bab yang kedua adalah fa'ala yaf'ilu. Jadi untuk bab kedua ini ain fi'il madinya fathah, sementara ain fi'il mudhari'nya kasrah ya, fa'ala yaf'ilu. Al-babus tsani fa'ala yaf'ilu wa mauzunuhu daraba yadribu. Ya, bab yang kedua wazannya fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya daraba yadribu. Jadi kalau fa'ala yaf'ilu itu namanya wazan, timbangannya, polanya. Sementara daraba yadribu namanya mauzun. Apa kemarin kita bahas mauzun itu? Kata yang mengikuti pola. Ya, artinya kalau dikatakan wazannya fa'ala yaf'ilu, maka mauzun adalah semua fi'il yang polanya mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Taib. Kemudian di sini ya beliau melanjutkan wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa maksuran fil mudhari'i. Dan tanda dari bab yang kedua ini, ain fi'il madinya itu difathahkan, sementara ain fi'il mudhari'nya dikasrahkan. Jadi fa'ala yaf'ilu ya, fa'ala yaf'ilu. Wa bina'uhu aidan lita'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Dan susunannya pun ada yang untuk muta'addi. Apa kemarin muta'addi? Fi'il yang butuh kepada objek, atau bahasa nahunya apa? Objek itu maf'ul bi ya. Wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang ada yang lazim. Lazim berarti enggak butuh objek ya. Misalul muta'addi nahwu daraba Zaidun Amron. Ya. Contoh fi'il yang muta'addi daraba Zaidun Amron. Zaid telah memukul Amr. Di sini kan ya fi'il daraba butuh kepada objek. Karena kalau kita hanya mengatakan daraba Zaidun, Zaid memukul, kan kita bisa nanya ya, siapa yang dipukul? Ya, di sini Amron, Amr yang dipukul. Wa misalul lazimi mislu jalasa Zaidun. Dan contoh yang lazim, contohnya jalasa Zaidun. Zaid telah duduk. Kalau duduk kan nggak bisa ditanya, ya. Kalau memukulkan siapa yang dipukul? Kalau duduk bisa nggak kita tanya siapa yang diduduk? Enggak, beda. Kalau kita katakan siapa yang didudukkan, fiilnya bukan jalasa, bukan duduk tapi mendudukkan, ya. Sehingga beda antara fiil muta'addi dengan fiil lazim. Baik, sekarang kita telusuri apa saja mauzun dari bab 2 yang antum tahu, misalnya apa? Selain doroba. Zolama, mumtaz ya. Zolama artinya apa? Berbuat zolim ya. Zolama yadlimu ya. Zolama yadlimu. Apalagi bab 2? Roja'a, mumtaz. Apa itu roja'a? Pulang. Roja'a yarji'u ya. Kemudian apa lagi? Ghosala, mumtaz. Ghosala artinya apa? Mencuci atau membasuh ya. Ghosala yaghsilu ya. Ghosala yaghsilu. Itu artinya mencuci. Apa lagi? Apa? Hamala ya. Hamala yahmilu ya. Hamala yahmilu. Hamala artinya apa? Membawa. Ya, itu mauzun dari fiil-fiil bab 2 ya, yaitu fa'ala yaf'ilu. Baik, ada pertanyaan untuk bab kedua ini? Silakan. Sudah dipahami semuanya? Baik. Kemudian al-babus salisu ya, fa'ala yaf'alu. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu ya. Fa'ala yaf'alu. Al-babus salisu fa'ala yaf'alu. Mauzunuhu fataha yaftahu ya. Bab yang ketiga fa'ala yaf'alu, mauzunnya fataha yaftahu ya. Wa alamatuhu an yakuna ainu fi'li maftuhan fil madi wal mudhari'i ya. Bi syarti an yakuna ainu fi'lihi aulamuhu wahidan min hurufil halqi wa hiya sittatun al ha'u wal kha'u wal ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu ya. Tanda dari wazan yang ketiga ini, ain fiilnya itu fathah ya, untuk fiil madi dan juga fiil mudhari'nya. Jadi
Baik fi'il madi ataupun fi'il mudhari'nya, ain fi'ilnya sama-sama fathah ya. Jadi fa'ala yaf'alu ya. Dengan syarat ain fi'ilnya atau lamnya satu dari huruf-huruf halqi. Apa itu halqi? Nih ya, apa nih namanya? Ini tenggorokan apa kerongkongan ya? Yang buat makan itu kerongkongan atau tenggorokan? Kalau buat nafas? Tenggorokan. Berarti tenggorokan ya. Nah, ya jadi satu dari 6 huruf halqi, ya huruf tenggorokan ya. Yaitu ada 6. Yaitu al-ha'u wal kha'u wal ainu wal ghainu wal ha'u wal hamzatu. Ya jadi kalau kita perhatikan semua fi'il yang masuk bab 3 pasti ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya merupakan salah satu huruf idhar. Ya. Jadi kalau dalam huruf halqi ini, kalau dalam ilmu tajwid huruf idhar ya. Semuanya, antum perhatikan semua fi'il yang masuk ke wazan fa'ala yaf'alu pasti ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya merupakan huruf idhar ya. Nah, wa binahu aidan lit ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziban. Dan susunannya juga ada yang muta'addi ghaliban biasanya, mayoritasnya, wa qad yakunu laziman, dan kadang-kadang dia lazim ya. Misalul muta'addi nahwu fataha zaidun al-baba wa misalul lazimi nahwu dhahaba zaidun. Contoh fi'il yang muta'addi ya, fataha zaidun al-baba. Zaid telah membuka pintu. Apa yang dibuka? Pintu ya. Berarti ini adalah maf'ul bihnya. Ya, jadi fi'il muta'addi itu selalu butuh objek. Tapi kalau dalam ucapan sehari-hari, apakah wajib menyebutkan maf'ul bih? Kalau misalnya kita dalam sehari-hari itu wajib nggak menyebutkan maf'ul bih? Kita bisa nggak mengucapkan fi'il dari fi'il muta'addi tanpa mengucapkan maf'ul bihnya? Bisa aja, misalnya kita ditanya, aina Zaidun? Zaidun ya'kulu. Zaid mana? Zaid lagi makan. Apakah perlu kita sebutkan dia makan apa? Kan nggak perlu. Makanya dalam pembahasan ilmu nahwu, maf'ul bih itu masuknya ke fadlah, bukan umdah. Ya, maf'ul bih itu dalam ilmu nahwu masuknya ke fadlah, bukan umdah. Fadlah itu apa maksudnya? Keterangan tambahan. Kalau umdah, inti kalimat. Namanya inti harus ada kan? Kalau maf'ul bih nggak harus ada. Buktinya tadi, kalau kita ditanya aina Zaidun? Zaidun ya'kulu. Apakah harus menyebutkan dia makan apa? Enggak, karena informasi yang diminta hanya di mana lagi makan ya. Kayak gitu. Jadi makanya kesimpulannya maf'ul bih itu adalah fadlah, nggak wajib ada dalam kalimat, dia keterangan tambahan. Baik, kita balik ke materi ini di bab yang ketiga, fa'ala yaf'alu. Yang lazim contohnya zahaba Zaidun. Zaid telah pergi. Nah, lihat fataha. Tadi gimana kaidahnya? Semua fi'il mauzun dari bab fa'ala yaf'alu pasti ain atau lam fi'ilnya huruf idhar. Kalau fataha ini apanya yang huruf idhar? Berarti lam fi'ilnya. Zahaba ain fi'ilnya. Coba antum tunjukkan semua mauzunnya. Pasti kalau enggak ainnya atau lamnya huruf idhar. Contoh, misalnya apa? Yang lain, fataha ya? Fataha udah ya. Apa lagi? Apa? Syabaha. Oh, sabaha ya. Sabaha berenang. Mana yang huruf idhar? Lam fi'il ya. Kemudian misalnya mana'a. Mana'a artinya mencegah atau melarang. Mana yang huruf idhar? Lam fi'ilnya. Kemudian apa lagi yang bab 3? Banyak nih. Misalnya qara'a. Qara'a yaqra'u. Qara'a mana yang huruf idhar? Lam fi'ilnya ya. Apa lagi? Sona'a ya, sona'a yasna'u. Sona'a artinya apa? Membuat ya, memproduksi. Makanya pabrik namanya apa? Masna ya, tempat
produksi, ya, dari kata sona. Ya. Lihat di situ lam fiilnya yang merupakan huruf idhar. Jadi ya, sebetulnya kalau kita perhatikan bab 1 sampai bab 3 ini kan depannya sama ya. Semua fiil madinya ainnya fathah. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ya enggak? Bab 1, bab 2, bab 3 ini sulit dibedakan. Kenapa? Karena fiil madinya sama. Semuanya fa'ala. Maka salah satu cara membedakan mana yang bab 1, mana yang bab 2, mana yang bab 3, salah satu indikasi ya, saya nggak mengatakan pasti. Salah satu indikasinya adalah kalau ain fiilnya atau lam fiilnya ada huruf idharnya, kuat diduga. Jadi nggak bisa dipastikan, hanya bisa dikatakan kuat diduga dia adalah bab 3. Karena semua mauzun bab 3 pasti ain atau lam fiilnya huruf idhar, tapi tidak semua yang ain atau lam fiilnya huruf izhar itu bab 3. Paham ya? Jangan dibalik. Jadi semua yang masuk bab 3 pasti ain lam fiilnya huruf izhar, tapi tidak semua yang ain lam fiilnya huruf izhar dia masuk ke bab 3. Seperti itu. Lalu bagaimana membedakan antara bab 1, bab 2, bab 3? Ya memang kalau kita mau membedakannya mau nggak mau diapain? Dihafal ya. Jadi memang harus dihafalin. Kecuali bab yang 4, 5, 6. Kalau bab 4, 5, dan 6, nanti ada tipsnya. Dapat dengan mudah kita bedakan mana yang bab 5, mana yang bab 4, mana yang bab 6. Tapi kalau bab 1 sampai bab 3 ini memang butuh upaya ekstra ya. Kita harus menghafalkan mana yang bab 1, mana yang bab 2, mana yang bab 3. Tapi dengan antum sering belajar sorof secara kontinu terus menerus, nanti antum punya namanya rasa bahasa gitu ya. Sehingga kuping antum tuh nggak akan nerima misalnya nasoro yansiru. Kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak pas di kuping gitu. Nasoro itu cocoknya yansuru gitu. Jadi pengalaman saya dan banyak teman-teman yang belajar sorof itu akan hafal dengan sendirinya. Jadi nggak perlu dihafalin bab 1 ini, bab 2 ini, bab 3 ini. Enggak. Dengan antum terus belajar, ya nanti lama-lama kan hafal dengan sendirinya. Ya, jadi itu tipsnya. Jadi tips diantara tips membedakannya, kalau ada yang ain dalam fiilnya huruf izhar, kuat diduga itu bab 3. Tapi itu baru dugaan saja, nggak pasti. Tapi nanti insya Allah untuk bab 4, 5, 6 ada tipsnya. Nah demikian, mungkin saya gabungkan karena memang bab 1 sampai bab 3 ini punya kesamaan karakteristik ya, jadi kita satukan pembahasannya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.